Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Rahmat Satria Dinata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manhajul Bahsi fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Kemudian tak lupa pula juga kepada musyahidun al-kiram. Baik, pada video kali ini perkenalkan Ananda Rizky Aprilia dengan NIM 2014-020023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Manhajul Bahsi fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Jadi judul atau mata kuliah saat ini adalah metode penelitian. Nah, sebelum kita kenali materi ini terlebih dalam lagi, mungkin kita perlu terlebih dahulu mengetahui arti dari apa itu Manhajul Bahsi, kemudian apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bahasa Arab khususnya, serta keterampilan apa yang harus kita ketahui, yang harus kita kuasai dalam bahasa Arab ini. Mungkin yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan manhaj atau yang disebut sebagai metode. Mahwal manhaj. Manhaj itu adalah secara bahasanya diartikan sebagai suatu cara atau thariqah atau perantara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut Sukardi, metode ini diartikan sebagai suatu kumpulan dari berbagai cara yang didasari oleh penalaran dan logika untuk berpikir kuat yang nantinya digunakan untuk mendekati masalah. Untuk penyelesaian masalah dengan tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih luas lagi mengenai berbagai masalah. Itu pengertian menurut Sukardi. Jadi dapat kita artikan bahwa metode itu merupakan suatu cara atau thariqah yang nantinya digunakan untuk melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu apa itu metode, di sini kita akan menjelaskan apa itu al-bahsu atau penelitian. Jadi menurut Donald Ari, penelitian di sini diartikan sebagai suatu penerapan dari pendekatan ilmiah di suatu pengkajian masalah, yang mana di dalamnya kita memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi intinya penelitian di sini apa? Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Itu pengertian dari al-bahsu atau penelitian. Kita lanjut kepada lalu apa metode penelitian itu? Di sini saya mengutip perkataan dari Furhan. Metode penelitian itu merupakan suatu strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Itu menurut Furhan. Jadi dapat kita artikan di sini bahwa metode penelitian itu adalah suatu cara, suatu jalan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah penelitian
yang nantinya harus sesuai antara data yang kita dapatkan dengan faktanya. Itu pengertian dari metode penelitian. Kemudian di dalam melakukan penelitian, otomatis ada masalah yang akan kita angkat, ada masalah yang harus kita selesaikan gitu. Namun di sini sebelumnya, apakah kita tahu sebenarnya yang dinamakan atau disebut sebagai masalah itu apa? Masalah di sini adalah suatu kesenjangan. Masalah itu kesenjangan atau ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi atau yang seharusnya terjadi itu dengan faktanya. Jadi masalah itu nggak sesuai antara yang seharusnya terjadi ini loh, tapi faktanya kok seperti ini. Nah, itu ketidaksesuaian, itu namanya adalah suatu masalah. Kita contohkan saja. Di sini saya mengutip perkataan Rushdi Ahmadut Ta'imah bahwasanya di dalam siswa untuk tingkat MTS Madrasah Sanawiyah itu seharusnya sudah menguasai 1.500 kata. Seharusnya sudah menguasai 1.500 kata. Namun fakta yang terjadi, siswa MTS itu belum menghafal sebanyak 1.500 kata. Fakta yang terjadi seperti itu. Bahkan ya, bukan hanya di siswa MTS, untuk tingkat MA, bahkan perguruan tinggi pun belum sampai kosakata yang dikuasai itu sampai atau mencapai 1.500 kata. Nah, itu yang dinamakan dengan masalah. Jadi, di sini kita artikan masalah itu ketidaksesuaian antara yang seharusnya terjadi dengan faktanya. Itu adalah masalah. Setelah kita mengetahui apa itu metode, kemudian penelitian itu apa, dan apa pengertian dari metode penelitian, kemudian sudah tahu arti masalahnya, maka tujuan dari metode penelitian di sini kita akan menjelaskan tentang proposal lagi. Kita masuk kepada proposal penelitian atau proposal untuk pengajuan skripsi. Nah, perlu kita ketahui, jadi apa saja sih sebenarnya format penyusunan dalam proposal penelitian? Sebenarnya kalau dalam ini dalam buku Dimas Agung Trislitanto, judulnya Metode Penelitian, untuk suatu skripsi atau proposal itu ada 5 bab. Namun di sini berhubung di sini ini tugas dari dosen kami menjelaskan mengenai materi yang telah kami pelajari dan baru bab 1 yang kita pelajari, maka di sini saya akan menjelaskan hanya bab 1-nya saja. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di PPT ini, di slide PPT ada format penyusunan proposal penelitian. Nah, yang kita tahu bahwa bab 1 itu isinya adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu apa saja isinya? Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Kemudian biasanya ada identifikasi masalah, ada batasan masalahnya, ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ada hipotesis penelitian. Nah, ini adalah format penyusunan proposal penelitian. Jika kita sudah tahu apa saja formatnya dalam bab 1 atau pendahuluan itu, maka lanjut kita membahas mengenai khalfiyatul bahsi atau latar belakang. Nah, latar belakang ini sangat penting adanya gitu. Karena ini yang mendasari atau melatar belakangi kita melatar belakangi suatu penelitian atau yang menyebabkan kita itu melakukan penelitiannya. Seperti di slide PPT ini, pengertian dari latar belakang itu adalah sesuatu yang melatar belakangi penelitian atau sesuatu yang menyebabkan kita melakukan sebuah penelitian. Dan yang kita teliti adalah dari masalah yang ada tadi, adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya terjadi dengan faktanya. Itu adalah pengertian khalfiyatul bahsi. Kita lanjutkan mengenai apa itu latar belakang. Ya, dalam pendahuluan itu pasti ada latar belakang atau khalfiyatul bahsi. Jadi di dalam latar belakang ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui, yang harus kita susun, karena di dalam latar belakang itu kan biasanya berbentuk segitiga. Biasanya
kita membuatnya itu dari yang umum terlebih dahulu, kemudian mengerucut kepada yang khususnya. Jadi yang harus kita jelaskan terlebih dahulu itu landasan filosofisnya terlebih dahulu. Kemudian nanti ada landasan teoritis dan ada landasan faktual. Oke. Nah, di dalam landasan filosofis ini berhubungan erat dengan filsafat. Karena dia adalah berisi landasan-landasan yang ada yang berkaitan dengan masalah yang kita angkat itu tadi. Dalam landasan filosofis ini ada 3 unsur. Yang pertama ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, jadi isi yang harus kita paparkan di dalam latar belakang atau khususnya di landasan filosofis ini biasanya itu berupa gambaran umum terhadap masalah yang kita angkat gitu. Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulunya mengenai apa sih hakikat dari masalahnya gitu. Kemudian epistemologi, apakah masalah yang kita angkat kemudian kita kasihkan solusinya itu memiliki memiliki kebermanfaatan atau ada gitu di dalam suatu tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi, kemanfaatannya. Bisa kita contohkan di sini dalam contoh, berhubung saya mengambil jenis penelitian eksperimen atau kuanti, maka judul yang saya ambil di sini adalah pengaruh penggunaan metode bernyanyi dalam penguasaan mufrodat bahasa Arab di tingkat MTS. Nah, yang kita jelaskan di dalam landasan filosofisnya ini adalah kita singgung terlebih dahulu bahasa Arab. Namun tidak usah terlalu panjang lebar, cukup kita jelaskan bahasa Arab itu bla 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 gitu. Kemudian baru kita masuk kepada masalah kita. Masalah kita kan di sini berkaitan dengan mufrodat ya. Karena kita contoh di slide PPT sebelumnya tadi, contoh dari masalah menurut Rusdi Ahmad Utaimah bahwa siswa MTS itu seharusnya sudah menguasai atau sudah hafal 1.500 kata. Namun faktanya belum sampai 1.500 kata. Maka inilah yang dinamakan sebagai masalah. Masalah yang harus kita pecahkan, harus kita cari solusinya gitu. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu di ontologinya, landasan filosofisnya kan berkaitan dengan mufrodat. Jadi apa sih mufrodat itu? Kita jelaskan di situ. Mufrodat itu adalah apa gitu. Kemudian lanjut kepada epistemologi. Jika kita sudah menjelaskan hakikat dari mufrodat itu, kita jelaskan epistemologinya. Keberadaan si mufrodat ini. Jadi apakah mufrodat ini nantinya sudah dihafalkan oleh siswa MTS atau belum? Nah, kita jelaskan di situnya. Kemudian selanjutnya di aksiologi. Di aksiologi ini kita jelaskan kebermanfaatannya. Itu adalah isi dari landasan filosofis. Kemudian setelah landasan filosofis kita mengenal ada landasan teoritis. Jadi dalam landasan teoritis ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan mufrodat itu ataupun berhubungan dengan metode yang kita pakai dalam penyelesaian masalah mufrodat gitu. Seperti kalau di sini tadi judulnya saya memakai pengaruh metode bernyanyi dalam penguasaan mufrodat siswa MTS, maka di landasan teoritis ini kita jelaskan tentang metode bernyanyi itu. Seperti metode bernyanyi menurut para ahli, pengertian metode bernyanyi itu apa ya, boleh juga kita jelaskan apa itu metode terlebih dahulu, kemudian pengertian bernyanyi, baru kita gabungkan ada nggak sih keunggulan metode bernyanyi ini untuk penguasaan
hafalan mufradat siswa gitu. Kemudian di landasan teoritis itu juga kita jelaskan di situ penelitian terdahulu gitu. Apakah nanti di penelitian terdahulu berhasil atau tidaknya penggunaan metode bernyanyi ini dalam penguasaan hafalan mufradat bagi siswa. Di situ boleh kita letakkan di dalam landasan teoritis. Nah, kita lanjut kepada landasan faktual. Setelah landasan teoritis ini ada landasan faktual. Jadi di dalam landasan faktual ini adalah berisi tentang data-data yang telah kita teliti. Misalnya kita di sini meneliti memakai metode wawancara ataupun observasi, maka kita kita masukkan data-data itu di dalam landasan faktual. Biasanya itu letaknya di akhir sebelum rumusan masalah. Jadi dalam landasan faktual itu kita juga menjelaskan tentang 3P, paper, person, dan place. Paper ini adalah jika kita mencari suatu data mengenai masalah kita, maka dimasukkanlah di landasan faktual. Kemudian person itu siapa sih orang yang kita wawancarai, siapa narasumbernya, itu kita masukkan di dalam landasan faktual. Kemudian place itu tempat, waktunya, kemudian tanggalnya kita masukkan juga dalam landasan faktual. Nah, sebelum kita masuk kepada rumusan masalah, nanti ada di situ berisi tentang kalimat yang berisi tentang asumsi. Jadi asumsi ini adalah suatu pendapat mungkin dari penulis berkaitan dengan metode yang dipakai dalam penyelesaian masalah. Nanti apakah menurut si penulis metode bernyanyi misalnya ya, metode bernyanyi itu dia berasumsi bagaimana, apakah memang cocok digunakan untuk penguasaan hafalan mufrad siswa atau tidaknya. Oke, mungkin sudah jelas berkaitan dengan latar belakang. Jadi intinya di dalam latar belakang ini supaya memudahkan kita ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui, kita pahami untuk memudahkan kita mengerucutkan latar belakang itu sendiri, sehingga nanti segitiganya itu tidak emang benar-benar berbentuk segitiga. Dia misalnya dijelaskan dari umum langsung ke khusus, mengerucut, bukan nanti umum kemudian kita jelaskan khususnya kemudian umum lagi. Maka di situ bisa dikatakan latar belakang kita ini belum ilmiah seperti itu. Kemudian lanjut, setelah latar belakang biasanya itu ada batasan masalah. Namun di sini saya menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Jadi sebenarnya rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah ini merupakan suatu tulisan singkat yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik yang diangkat oleh si penulis. Rumusan masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan ya, berpoin, poin 1, poin 2, atau poin 3. Dia menggunakan kata tanya. Jadi rumusan masalah ini memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis nantinya melalui karya tulis ilmiahnya. Dan di dalam rumusan masalah itu yang kita pakai adalah kata tanya. Tentulah kata tanya seperti mengapa, bagaimana, ataupun apa yang biasanya digunakan dalam rumusan masalah itu. Baik, kita lanjut. Contoh dari rumusan masalah. Yang pertama, ketika kita menggunakan metode eksperimen, maka rumusan masalah yang bisa kita gunakan terkait dengan judul yang saya sebutkan tadi, yakni pengaruh metode bernyanyi dalam penguasaan hafalan mufradat siswa MTS. Di situ rumusan masalah yang bisa kita masukkan adalah apakah metode bernyanyi itu berpengaruh dalam penguasaan mufradat siswa MTS. Misalnya kita sebutkan lokusnya atau tempusnya, kita sebutkan di situ MTS Darul Ulum misalnya, MTS Darul Ulum Lunang, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada biasanya setelah
rumusan masalah itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berisi rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil atau sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Atau bisa juga dikatakan tujuan penelitian ini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Nah, biasanya kalau di dalam tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah tadi. Kalau di rumusan masalah kan berisi kata tanya. Biasanya di tujuan ini kita merumuskan sesuatu yang akan kita capai untuk kita tangani dalam suatu penelitian. Biasanya nanti tujuan penelitian ini berpoin juga atau belum jawaban, namun berkaitan dengan pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Next, kita lanjut kepada setelah tujuan penelitian biasanya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini merupakan rumusan hubungan konsep ataupun variabel penelitian. Biasanya hipotesis ini berisi dugaan sementara. Nah, hipotesis itu juga biasanya secara umum itu ada dua. Yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi pernyataan hipotesis ini nantinya biasanya itu dinyatakan dalam bentuk hubungan ataupun perbedaan. Itu dalam isi hipotesis penelitian. Hipotesis yang menyatakan hubungan nantinya yang paling sederhana adalah menyatakan tentang hubungan antara dua variabel X dan variabel Y. Kemudian kita masuk kepada hipotesis nol. Jadi maksud dari hipotesis nol di sini adalah hipotesis nihil dia, atau statistical hypothesis namanya. Dia merupakan suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan antara X dan Y, atau hipotesis tentang tidak adanya perbedaan sampel lainnya. Nah, uji statistik pada umumnya memiliki sasaran untuk menolak hipotesis nol. Itu berkaitan dengan hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatif ini biasanya disebut sebagai hipotesis kerja. Biasanya dia dirumuskan dalam bentuk dia ada hubungan. Kalau hipotesis nol atau hipotesis nihil tidak ada hubungan. Kalau yang hipotesis alternatif biasanya itu dirumuskan dalam bentuk terdapat hubungan atau adanya hubungan antara X dengan Y. Dia ada pengaruhnya antara X dengan Y tadi. Atau bisa juga dia terdapat suatu perbedaan keadaan ya antara dua sampel ataupun lebih. Jadi rumusan umum yang biasanya digunakan dalam bentuk proposisi dia. Bentuknya proposisi seperti jika, maka, atau makin. Jadi dengan proposisi yang semacam itu akan lebih mudah membuat peramalan berdasarkan hasil pengajuan. Jadi sesuai namanya, sesuai artinya bahwa hipotesis adalah dugaan sementara. Namun kebanyakan kesimpulan ya untuk uji statistik merupakan penerimaannya terhadap hipotesis alternatif ini. Nah, itu sekilas terkait dengan hipotesis penelitian. Selanjutnya, setelah kita mengetahui masalah, biasanya kita masalahnya lagi. Yang masalah ini untuk ikhtiyarul maudhu' atau pemilihan judul. Pemilihan judul ini biasanya bisa kita lihat berdasarkan masalah yang telah kita rumuskan di latar belakang. Misalnya kita memiliki masalah tentang mufrodat. Jadi mau diapakan? Mufrodat ini gimana solusinya yang akan kita pakai gitu. Misalnya kita ambil dari Rusdi Ahmad Thoimah tadi, bahwa seharusnya siswa MTS itu sudah hafal 1.500 kata gitu. Namun kenapa faktanya siswa MTS belum hafal segitu gitu. Bahkan untuk perguruan tinggi pun belum hafal sampai 1.500 kata. Untuk itu makanya kita memilih judul. Jadi apa solusinya agar siswa MTS bahkan untuk perguruan tinggi lah bisa menghafal atau bisa menguasai 1.500 kosakata.
otomatis nanti kita bisa mengambil mau memilih penelitian kuanti ataupun kuali. Kalau misalnya kita mau memilih kuantitatif, biasanya itu judulnya adalah pengaruh. Judulnya pengaruh atau efektivitas. Tapi kalau kita mengambil kualitatif, itu biasanya nanti ada kata-kata peningkatan di situ. Jadi itu yang kita lihat di slide PPT. Untuk pemilihan judul dilihat berdasarkan masalah yang telah kita rumuskan di latar belakang, kemudian berdasarkan jenis penelitian, baik kuanti ataupun kuali. Ya, mungkin dirasa sudah jelas terkait dengan pemilihan judul. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah ada latar belakang, kemudian ada poin rumusan masalah, kemudian ada poin tujuan penelitian, selanjutnya ada penelitian relevan. Jadi penelitian relevan ini di dalam bahasa Arab biasanya dinamakan dengan dirosah sabiqah. Isinya apa? Jadi, penelitian relevan ini biasanya berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu atau yang sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita. Jadi biasanya baik nanti pokoknya di dalam penelitian relevan itu harus ada persamaan ataupun perbedaan dengan judul yang kita angkat. Contohnya saja, ketika saya mengambil judul pengaruh metode bernyanyi dalam penguasaan hafalan mufradat siswa MTS Darul Ulum Lunang misalnya. Maka di dalam penelitian relevan itu harus ada persamaan. Kita ambil dulu persamaan. Apakah nanti persamaannya berkaitan dengan metode yang dipakai, ataukah nanti berkaitan dengan tujuan dari penelitian itu, ataupun nanti judulnya ada yang sama. Intinya harus ada persamaannya antara yang akan kita teliti ini dengan penelitian orang-orang terdahulu. Itu kita masukkan di dalam penelitian relevan. Kemudian selain ada ada persamaan, di dalam penelitian relevan ini juga harus ada perbedaannya. Entahkah nanti biasanya ya kalau untuk perbedaan itu lokusnya atau tempusnya berbeda. Kalau misalnya di orang mungkin judulnya sama-sama pengaruh metode bernyanyi dalam penguasaan hafalan mufradat. Nah, tapi untuk tempusnya itu berbeda. Kalau orang itu misalnya di MI An-Nur misalnya. Namun di kita otomatis berbeda. Kita akan meneliti di tempat yang lain gitu. Misalnya di MTS ataupun di MA seperti itu. Kemudian apa saja sih yang harus kita masukkan di dalam penelitian relevan ini? Kan kita sudah tahu tadi ada persamaan dan perbedaannya itu harus ada. Yang harus kita masukkan itu pertama judulnya. Mohon maaf, sebelum judul harus ada kita nama pengarang atau nama yang membuat penelitian itu atau skripsinya, namanya. Kemudian setelah nama kita masukkan judulnya. Setelah judul biasanya kita masukkan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari penelitian terdahulu itu apa? Kemudian kita buat di situ apa perbedaan dan persamaan dari tujuan penelitian yang dengan penelitian kita. Setelah itu kita masukkan metodenya. Metode orang itu apa? Metode penelitian terdahulu memakai metode apa gitu. Begitu juga dengan kita. Dan yang selanjutnya adalah hasil ataupun kesimpulannya. Jadi kita lanjut. Jika nanti di penelitian terdahulu tujuannya itu sama-sama ingin menginginkan atau mengetahui pengaruh metode bernyanyi dalam penguasaan hafalan mufradat siswa, maka di kita berpengaruh atau tidak itu. Kalau misalnya di orang itu tidak berpengaruh, maka otomatis akan berbeda dengan kita. Apakah punya kita juga akan berpengaruh ataupun tidak. Nah, jadi itu sekilas mengenai manhajul bahsi fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.